Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan juga waktu luang sehingga kita bisa terus bertakwa kepadanya dan juga dalam memenuhi kewajiban kita dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu merupakan wajib bagi seorang muslim. Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka setiap muslim itu harus menuntut ilmu, karena ilmu ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah ini adalah segala atau pemilik ilmu. Nah, maka kita harus menuntut ilmu dari sumbernya. Jamaah rahimakumullah, dalam pembelajaran kita kali ini kita melanjutkan mengenai al-qaulus tsabit, masih dalam perkara 4 waktu. Kita sudah mendapati ada 4 waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, yaitu kesempatan untuk mengucapkan kalimat tauhid atau persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengingat kembali bahwasanya al-qaulus tsabit atau yang dikatakan perkataan yang teguh, sesungguhnya telah Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. Ada di surat Ibrahim, dasar dari al-qaulus tsabit, ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yutsabbitullah, Allah meneguhkan. Nah, ini tsabit, meneguhkan siapa? Allah. Alladzina amanu adalah orang-orang yang beriman. Jadi yang diteguhkan adalah orang yang beriman bil qaulus tsabit, dengan perkataan yang teguh atau perkataan ucapan tauhid, fil hayatid dunya, dalam kehidupan apa? Ad-dunya, dunia. Dimundurkan saja Mas Jan biar lebih besar. Jadi dalam kehidupan dunia itu kapan? Tatkala kita dilahirkan di dunia, manusia dilahirkan di dunia, kemudian dia mentauhidkan Allah dalam keadaan Islam. Wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhiratnya, yaitu tatkala mulai sakaratul maut sampai dia ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kuburnya. Wa yudhillullah, dan Allah itu membiarkan sesat adz-dzalimin, orang-orang yang melampaui batas. Jadi selain orang yang beriman, Allah akan memberikan apa? Ini dibiarkan sesat. Sedangkan orang yang beriman itu oleh Allah diberikan peneguhan dengan apa? Bil qaulis tsabit, dengan perkataan yang teguh. Nah, ini orang-orang yang zalim ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesesatan. Jadi dia dalam kehidupan dunia dan akhiratnya tidak mendapatkan pertolongan. Wa yaf'alullah, dan Allah berbuat yang demikian ini ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Jadi sekehendak Allah, karena Allah memang yang menghendaki hal ini. Jamaah rahimakumullah, dari hal itu kita mendapati bahwasannya al-qaulus tsabit itu hanya diberikan kepada orang yang beriman. Dan kita akan mereview yang pertama, waktu pertama. Masih ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk mentauhidkannya tatkala di alam ruh. Kita mengulangi kembali untuk mengingat saja. Wa id akhadha rabbuka, dan ingatlah tatkala dahulu Allah menjadikan apa? Min bani Adam, dari anak-anak Adam, min zuhurihim, melalui tulang belakang mereka, dzurriyyatahum, yaitu keturunan mereka. Dikeluarkan keturunannya Adam melalui tulang belakangnya. Kemudian Allah wa ashhadahum, dan Allah itu mengambil persaksian kepada mereka, ala anfusihim, atas masing-masing diri mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb atau pemelihara kalian? Maka kita mengatakan qalu, mereka menjawab nih. Ini kata kuncinya adalah qalu, berkata. Berkata itu lewat apa? Lisan, lidah, mulut. Satu paket nih, tapi lisan lebih pada lidahnya itu. Kata kuncinya adalah berkata. Nih, berkata dulu loh. Bala, ya benar, engkau adalah apa? Rabb kami. Ya,
syahidna, kami bersaksi. Ini yang kesempatan pertama kita diberikan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, sehingga kita sudah beragama Islam tatkala di alam roh kemarin. Allah mengatakan kata antakulu yauma, agar kalian tidak mengatakan pada hari al-kiamat, hari kiamat nanti, inna, sesungguhnya kami, kunna, kami itu adalah an hadza, terhadap hari persaksian yang dulu itu di alam ruh itu apa, wafilin, orang-orang yang lengah. Jadi jangan sampai wahai manusia kamu lupa kalau sudah Islam sejak di alam ruh. Nah itu yang pertama. Artinya manusia sudah mentauhidkan Allah sejak di alam ruh dengan al-qaul tsabit, dan itulah pertama kali kita mengucapkan syahadat kepada Allah. Masih ingat ya pembahasan yang ini? Kemudian untuk mereview kembali, waktu yang kedua adalah tatkala apa? Manusia. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, sekali lagi nggih, kata kuncinya berkata. Kata tadi ngaten nggih. Alastu birabbikum, di surat Al-A'raf tadi, bukankah aku ini pemelihara kamu? Qalu, mereka berkata bala. Nah, ini juga sama. Barang siapa yang berkata atau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan siapa? Allah wahdahu la syarikalah, itu satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, wa anna muhammadan abduhu, dan aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah sekaligus beliau adalah seorang rasulnya. Nah, ini berkata, ini perkataannya ini menjadi apa? Timbangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata saja sudah apa? Sudah dinilai. Nah kemudian kalau dia mau menambah bersaksi bahwanya adalah Isa itu adalah hamba Allah pula, bukan anak Allah, dan dia adalah ruh dari Allah yang diberikan kepada Maryam, di rahimnya Maryam, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu ada dan neraka ini juga ada, benar adanya, dia iman kepada Allah dan hari akhir, maka adkhalahullah, Allah akan memasukkan kepadanya apa? Ya ini ke surga melalui pintu mana saja yang jumlahnya 8 itu yang dia kehendaki. Ya, dia akan dimasukkan ke dalam surga karena apa? Bersaksi, mengatakan lewat lisan, dan tentunya dalam kehidupan sehari-hari itu dipertanggungjawabkan lewat perbuatannya, ya beramal soleh, tidak melakukan kesyirikan. Itu yang kedua. Nah berkaitan dengan ikrar persaksian mentauhidkan Allah ini jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali tentang tadi qaulu, berkata. Di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 sampai ke-14 sempat kita singgung di pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang nih qalu, berkata. Masih berkata loh nggih. Lisan ini makanya harus bersyahadat lewat lisan, ijab qabul ya lewat lisan, ngoten nggih. Walaupun setelah itu pernikahan akan dijalankan dalam kehidupannya, tapi sudah berikrar. Siapa? Rabbuna, pemelihara kami itu adalah Allah. Ngoten nggih. Jadi dia masih dalam alam ruh itu mentauhidkan Allah, dalam kehidupannya di waktu yang kedua dia dilahirkan di dunia, itu dia masih lisannya itu bisa mengucapkan Rabbnya itu adalah Allah. Kalau dia sudah seperti itu, summa, kemudian dia itu istiqomah. Istiqomah apa? Ini berpegang teguh kepada perkataannya, tetap Tuhanku adalah Allah. Diiming-imingi apa saja tidak mau berpindah ke keyakinan. Sekalipun dia dalam kehidupan yang sangat rendah karena tidak memiliki apa-apa, kepepet, tetap dia akan mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Dan dia istiqomah, ajak tetap seperti itu. Artinya dia memegang apa? Ketauhidannya kepada Allah. Sudah membaca al-qaul tsabit di kesempatan pertama, kesempatan kedua dalam sepanjang hidupnya, dengan liku-liku hidupnya dia, dengan ujian-ujian yang Allah berikan, masih istiqomah.
Fala khaufun, maka tidak ada ketakutan, alaihim, atas mereka. Siapa? Orang-orang yang senantiasa berkata Robnya Allah dan dia sekaligus apa? Istiqomah. Itu mereka tuh tidak pernah takut, tidak takut dikucilkan orang, dikata-katai, mungkin di apalah istilahnya itu, mungkin dia dikeroyok dan lain-lain, sudah tidak takut. Walahum, dan mereka itu orang-orang yang berkata Robnya Allah dan istiqomah itu, mereka itu yahzanun, mereka bersedih hati. Karena istilah la tahzan, jangan sedih. Ini tidak akan sedih karena apa? Ya mereka memiliki apa? Rob bersama Allah. Dalam bahasa lain, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah itu bersama kami. Udah. Sebagaimana Abu Bakar dan Rasulullah tatkala di gua Gua Thur niku nggih. Beliau dan Abu Bakar sudah kepepet, depannya jurang, adanya cuman gua sauplik gitu aja, beliau berdua bersembunyi. Kalau orang yang di atasnya itu datang dan ngelihat bawah saja pasti ketahuan. Abu Bakar takut, ya Rasulullah, ini gimana ini, kita cuman berdua dan mereka di atas, seandainya lihat ke bawah saja selesai kita. Rasulullah mengatakan apa? Wahai Abu Bakar, tahukah kamu, sesungguhnya kita ini, aku dan kamu tidak berdua, kita ini bertiga, yang satunya adalah Allah. Digitukan akhirnya Abu Bakar tidak sedih, tidak takut, tidak ada ketakutan kok gek piye-piye kayak ndelok ngesor piye, juga tidak sedih. Karena apa? Ya ini Robnya ini Allah. Rasul mengatakan, Abu Bakar, ade iki rame wong loro lho, bertiga kita, ade telu iki, sing siji Gusti Allah. Lek ngene piye? Seperti itu. Apa yo gek dhewe arep diserahkan langsung kepada orang kafir, kan ya ndak. Mesti Allah menolongnya. Maka di situ. Jadi perkataan Rabbun Allah ini yang paling utama. Jadi harus istiqomah ngoten nggih. Ulaika, mereka yang demikian itu, yang tetap mengatakan Robnya Allah dengan perkataannya dan istiqomah dalam amalannya, mereka itu ashabul jannah, mereka penghuni surga, dijanjikan apa? Surga. Ngeten niki apa yo arep inget napa? Menggadaikan akidah kira-kira. Kan pasti tetap istiqomah walaupun ekonomi sudah napa? Sudah habis-habisan ngoten, diuji dengan ekonomi. Ya tetap kepada Allah. Khalidina fiha, mereka tuh kekal di dalamnya, kekal di dalam surga. Mau istiqomah, tidak ada ketakutan. Kok sesuk mangan opo ngono, ya sekira ndek dhuwit ini ndak usah takut. Ya besok ada rezekinya sendiri, ngoten nggih. Ya, karena apa? Allah yang mengatur rezeki. Wallahu khairur razikin, di surat Ad-Jumu'ah niku nggih. Apa yang sesungguhnya menjadi mereka itu kok penghuni surga dan mereka bisa khalidina fiha, kekal di dalamnya, itu Allah berikan sebagai jazaan, sebagai balasan. Karena apa? Mereka berkata dan istiqomah, ngoten nggih. Bima kanu, dengan sebab apa yang mereka dulu itu ya'malun, yang mereka amalkan, mereka kerjakan. Mengerjakan apa? Ya amal soleh. Karena apa? Dia telah berikrar Robnya adalah Allah dan senantiasa beramal dengan amalan yang soleh, amalan Islam, bukan amal yang salah. Balasannya apa? Jazanya niki napa? Sebagai apa? Penghuni surga yang kekal. Jadi makanya perlunya mempertahankan ketauhidan apapun situasinya, mau ekonominya sudah habis-habisan dan sebagainya, tetap mempertahankan diri dalam Islaman, karena Allah yang akan mengatur. Dan apa yang terjadi pada kita ini kan sudah rencana Allah, kan, nggih. Jadi gini, kita jangan sampai sedih melihat orang lain, nggih. Jadi jangan dikira diri kita ini kayak yang paling nelongso, nggih. Karena kita tuh tidak tahu apa yang telah Allah ambil dari orang yang kita lihat, nggih. Bisa dipahami kata-kata ini? Seakan-akan misalkan kita ekonominya sedang diuji habis, ngeten nggih. Kita merasa kayak sudah nelongso nih. Wong liya ke enak kayak ekonominya apik. Loh, siapa tahu di balik itu justru Allah mengambil yang lebih berharga dari mereka. Kan ngeten nggih.
Misalkan diambil orang yang dicintai, tidak 1, 2, 3, hampir semuanya. Tinggal dia izin tapi punya harta. Nah, kita kan anggap, waduh aku rantui kok enak kayak Pak kayak itu. Tapi kita kan tidak tahu di balik itu apa yang setelah Allah ambil bagi dia. Dan juga kita jangan bersedih hati, takut. Dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Enak kayak bar oleh motor, mending saiki iso tuku mobil, omahe loro. Loh, tapi jangan takut, jangan khawatir. Kita ndak akan tahu besok kita akan diberi apa oleh Allah. Kan ngoten nggih. Seakan kita yang lihat orang tuh kayak wah enak dapat loh, tapi loh kalau kita seandainya tahu besok tahun berapa kita akan diberi yang lebih luar biasa daripada itu, saya yakin kita ndak akan seperti itu. Jadi lebih baik ya ndak usah takut sedih melihat orang lain. Kita bersama Allah, Allah yang ngatur kok ngoten nggih. Jadi jangan sedih dengan apa yang Allah takdirkan pada kita. Boleh jadi Allah telah mengambil apa yang dimiliki oleh orang lain lebih dari yang kita punya. Dan juga jangan kita merasa rendah dan sebagainya karena orang lain diberi rezeki oleh Allah. Tapi kan kita tidak tahu setelah ini kita akan diberi apa, kan ngoten nggih. Seperti itu. Yang penting tetap istiqomah mempertahankan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Yang ketiga adalah sebagaimana yang kita dapati kemarin, kita mentauhidkan Allah di waktu yang ketiga adalah tatkala sakaratul maut. Rasulullah mengatakan lagi mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, tahlilkan orang yang akan meninggal dunia, yang akan kejumpaan maut gitu loh. Tahlilkan ngoten nggih, seperti itu supaya dia bisa mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah mumpung dia masih hidup. Karena kalau dia dalam keadaan hidup mati mengucapkan kalimat itu jaminan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah di riwayat Abu Dawud, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir ucapannya ini dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Nah ini, jadi istiqomah tetap mau mati sekalipun dengan banyak godaan tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah sebagai review kita di pekan yang lalu diriwayatkan dalam Bukhari nomor sekian-sekian ini, Ibunda Aisyah pun juga mengatakan tatkala Rasulullah akan meninggal dunia, beliau diberikan air di dalam baskom, kemudian beliau mengusap kepada wajahnya dengan kedua tangannya yang diambil dari air tersebut. Kemudian Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia. Innalil mauti syakaratin, sesungguhnya dalam kematian ini ada sekaratnya, ada waktu untuk merasakan sekarat. Maka ya tetap harus bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi seakan-akan Rasulullah mengatakan tatkala kedatangan maut itu orang kan akan mendapatkan sekarat. Dan ini kalau bisa ya tetaplah berusaha bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iki sekarat iki. Lah aku yo ngucapne la ilaha illallah. Nah begitu pula kita diisyaratkan seperti itu. Peganglah al-qaulus tsabit, kalimat tauhid itu di dalam kondisi sakaratul maut yang sangat ya luar biasa godaannya ngoten nggih. Nah, kemudian Rasulullah meminta kepada Allah, berdoa supaya ditempatkan bersama dengan kedudukan yang dekat dengan Allah. Kemudian Rasulullah pun meninggal dunia, beliau wafat dan kemudian tangan beliau pun jatuh setelah berdoa tadi. Nah, ini adalah akhir hayat Rasulullah ngoten nggih. Beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan waktu yang ketiga dari al-qaulus tsabit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang sangat sulit yang dikatakan itu sakaratul maut. Dalam riwayat Imam Al-Hakim ini ditegaskan bahwasanya perlunya kita memberikan perhatian lebih atau menjaga pentingnya situasi sakaratul maut. Kita ini bersama-sama loh, bukan diri kita sendiri, tapi kita sebagai umat Islam ini ya harus peduli dengan saudaranya yang akan meninggal dunia. Kalau sudah tahu jenguk temannya yang sudah mau meninggal dunia sekarat ini, ya tolong diperhatikan
detik-detik terakhir ini sangat penting di waktu yang ketiga ini. Tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini ya problem ngoten nggih. Karena apa? Syaitan sangat gigih sekali dalam menyesatkan manusia. Ini yang ganggu itu syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Menyesatkan manusia siapa? Yang mau mati ini tadi, yang kedatangan sekarat, nggih. Mautnya tadi jadi sekarat. Dan ini memberikan gambaran pada kita tentang besarnya daya upaya yang dikerahkan oleh syaitan untuk menyesatkan anak cucu Adam. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitona, sesungguhnya siapa? Asyaiton. Kala dia berikrar, setan berikrar kepada siapa? Allah, di hadapan Allah. Jadi sebelum dia itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ini bukan wi niki. Ini anunya salah. Wa izzatuka ya Rabbi, dan demi izzah atau kemuliaanmu wahai Rabbku. Jadi iblis ini bersaksi, wahai Rabbku, wahai pemeliharaku, wahai Allah, aku berikrar demi kemuliaanmu. La abraha awi ibadaka. Aku akan terus menyesatkan siapa? Hambamu. Siapa hamba Allah? Ya kita ini. Kapan setan itu berikrar akan menyesatkan hamba Allah? Madamat arwahukum, selama arwahnya, arwahuhum, arwahnya mereka itu fi ajsadihim, di dalam jasadnya. Jadi selama roh masih dikandung badan, masih belum ditarik oleh malaikatul maut tel gitu nggih. Sekalipun sih dalam sekarat itu akan disesatkan. Berarti sakaratul maut pun juga. Nyatanya sakaratul maut orang kan masih hidup tuh di situ. Belum mati nggih. Seperti itu. Ini loh dia janji akan disesatkan. Tidak peduli orang biasa sekaligus ulama. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa izzati wa jalali, dan demi kemuliaan dan keagunganku wahai iblis, la azalu aghfirulahum, aku akan terus memberikan maghfirah, ampunan bagi mereka. Kamu menyesatkan mereka terus mereka tergelincir, tapi aku terus memberikan ampunan pada mereka dengan syarat mastaghfiruni, selama mereka mau beristighfar kepadaku. Maka perbanyak kita istighfar. Kita digelincirkan oleh syaitan, maka kita terus beristighfar kepada Allah, maka akan diampuni kesalahan kita. Jadi seakan-akan tuh syaitan itu oleh Allah sembarang kuno-kuno, tapi engkau ya tak gosok lek mereka minta, kan seperti itu. Nah, maka dari sini jamaah rahimakumullah, tipu daya syaitan ini sangat keras dalam mendatangi manusia ketika sakaratul maut, yang merupakan waktu ketiga dalam mempertahankan al-qaulus tsabit. Kisah nyata niki. Kemarin kan ada yang tanya, ini kapan setan dari kalangan manusia itu menyesatkan manusia yang akan mati? Setelah ini nanti. Tapi sekarang ini kisah nyata manusia disesatkan oleh setan dari bangsa jin. Saat kapan? Sakaratul maut. Ganggunya gimana? Karena dia sudah janji, sudah ikrar. Ya, permisi saya minum dulu. Kering. Monggo panjenengan dinikmati. Ya, alhamdulillah. Kisah nyatanya ini luar biasa, bukan manusia cek-cek. Ada beberapa kejadian dialami oleh para ulama ketika proses kematiannya. Ulama itu setan berusaha untuk menggodanya loh. Ulama bukan ngelama loh, ulama. Ini kelas ulama aja digoda, apalagi sing ngelama malah disengkak nih kan.
Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Panjenengan tahu beliau siapa? Pemuka atau imam mazhab Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Imam mazhab mau meninggal dunia diceritakan oleh anaknya. Dan yang kedua, ini contoh yang pertama, ulama pakar tafsir, dia juga ahli dalam kisah tentang kematian. Ada kitabnya, At-Tadhkirah, tebalnya segini. Dulu di Masjid Syekhatul Musa dibawakan oleh almarhum Ustadz Hisam Karaman tuh, tebal kitabnya, kitab tentang kematian. Ini ulama Imam Al-Qurtubi dari Cordoba, Spanyol. Ini ahli tafsir, ada tafsir Imam tafsirnya beliau. Beliau ini tatkala meninggal dunia juga diganggu oleh siapa? Syaitan. Tatkala proses kematiannya. Kisah yang pertama diceritakan oleh Abdullah, putra beliau, putra Imam Ahmad. Aku menghadiri proses meninggalnya bapakku yaitu Ahmad bin Hambal. Aku membawa selembar kain untuk mengikat jenggot beliau. Beliau kadang pingsan, kadang sadar lagi. Artinya beliau ini menemani bapaknya yang sakaratul maut. Lagi ngeten iki nggih, kalau ada orang tua sudah, maaf itu kalau dilihat itu ini sudah mendekati kematian, apalagi sudah mulai sekarat ngoten nggih. Ini ya anak ini harus meninggalkan segala sesuatunya. Wis cuti sing kerjaane tinggal untuk menemani ngoten nggih. Orang apalagi yang tercinta yang mau meninggal, karena waktu yang ketiga ini al-qaulu tsabit nih tatkala sakaratul maut ini dihitung. Lalu beliau berisyarat dengan tangannya sambil berkata, tatkala beliau pingsan sadar itu beliau berisyarat dengan tangannya sambil berkata, tidak, menjauhlah, seperti itu. Ini saya terjemahkan saja biar lebih cepat. Dan beliau melakukan seperti itu, setiap sadar mengatakan tidak, menjauh, tidak, tolong menjauh. Padahal di dekatnya ada anaknya. Kira-kira kalau kita sebagai anaknya kan merasa, saya suruh menjauh kan gitu, sama-sama makhluk, dohirnya makhluk nyatanya tidak ada siapa-siapa kecuali orang terdekat, malah disuruh menjauh seperti itu. Tapi anaknya tidak kaget dong, anaknya ulama. Maka aku tanya pada beliau, tatkala bapaknya sudah mulai sadar, bisa diajak bicara, artinya dalam situasi itu beliau mengendalikan kesadarannya. Dia bertanya, wahai ayahanda, apa yang anda lihat? Jadi dia tidak nanya, Pak panjenengan ngapain? Gimana ndak? Tapi dia sudah tahu ini mesti bapak ini sedang berhadapan dengan selain manusia. Maka dia nanya, Bapak, panjenengan tadi lihat apa? Kok akhirnya produk lisannya mengatakan tidak, menjauh seperti itu? Kemudian bapaknya Imam Ahmad berkata, bapaknya Abdullah tadi yang namanya Imam Ahmad berkata, sesungguhnya syaitan dari kalangan jin berdiri di sampingku sambil menggigit jarinya. Bisa bayangkan nggih? Praktek dakwah ngoten nggih seperti itu. Dia mengatakan, yaqulu, dia berkata, ya Ahmad, wahai Ahmad, futani, aduh aku sudah kehilangan engkau. Kamu sudah sulit saya jerumuskan, seperti itu sederhananya. Saya sudah kehilangan engkau, saya sudah tidak bisa menggapai engkau. Ya, artinya apa? Aku tidak bisa menyesatkan kamu tak sesatkan, kamu ngomong tidak pergi sana, menjauh seperti itu. Kemudian bapaknya mengatakan, wah anak, ketahuilah anakku, aku juga kemudian menjawab dari perkataannya setan tadi. La bu'dun, tidak, kamu tidak bisa menyesatkanku dan masih jauh, masih jauh seperti itu. Menjauhlah, masih jauh ini, seperti itu. Dia terus mengatakan seperti itu. Dan ini ditulis di kitab yang saya katakan tadi, kitab At-Tadhkirah. Ini menceritakan kematian mulai dari awal sampai hari akhir ini. Nah, di halaman ini disebutkan. Nah, maksud ceritanya adalah sesungguhnya saat itu setan hendak menyesatkan dari kalangan jin, yang ini dari kalangan jin itu hendak menyesatkan Imam Ahmad dengan cara memuji, dipuji.
kamu Imam Ahmad hebat ulama wis top pokoknya tak sesatnya sampai raiso sampai hebat ndak terdas di plokoto ndak terdas di godo seperti itu. Nah, dan setan itu mengaku menyerah di hadapan Imam Ahmad, mengatakan, "Duh, saya rendah, kamu yang hebat." Untuk menunjukkan apa? Kehebatan beliau sebagai seorang ulama sehingga ada rasa ujub bangga terhadap dirinya sendiri atas apa? Kehebatannya sebagai seorang ulama. Jadi tidak dijerumuskan dalam rangka disesatkan, ngoten nggih. Untuk misalkan ikut agama yang lain atau bersyahadat yang lain, tapi dibesarkan rasa bangganya. Padahal Rasul mengatakan tidak bisa masuk surga kalau orang dalam hatinya ada sekecil kesombongan. Nah, ini ulama diginikan, dia tahu aku harus di ujo seperti itu. Ndak jauh-jauh, pinggir-pinggir seperti itu. Dia tidak mau, udah jangan bicara pergi-pergi, masih jauh seperti itu. Nah, ini disesatkan oleh setan dari bangsa jin. Nah, ini kita berhati-hati ya. Ulama saja diginikan. Kira-kira mengerikan tidak? Oh, mengerikan ini. Sampai anaknya aja tidak digubris di sampingnya. Nah, kalau diajak bicara terus oleh setan dan yang lain-lain perkataannya, dia akhirnya meladeni nanti omongannya itu. Akhirnya lupa mengucapkan kalimat la tatkala malaikat maut sudah narik, kan bahaya seperti itu. Jadi diajak dialog ya, pinternya setan ya gini nih. Tapi beliau sadar sudah tipuan, maka dia mengatakan, ya belum, kamu masih jauh. Nah, kita tidak bisa membayangkan seandainya ujian semacam ini menimpa tokoh agama atau orang awam di sekitar kita. Seperti apa mereka akan mengatasi kalau dengan seperti ini. Imam mazhab aja digoda seperti ini. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, masih sekarat tuh jangan diajak bicara. Terus mungkin mbah kabari, terus mungkin sudah, pokoknya talkin terus sampai dia sadar kita ini sedang mentalkin dia. Terus ditanya apa kabarnya, minta minum pun enggak, udah dekatkan minum kalau dia mau, kalau enggak ya sudah diambil itu saja. Pokoknya tetap ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Kisah nyata yang kedua dari ulama tadi Imam Al-Qurtubi diceritakan. Saya mendengar guru kami yaitu Abu Abbas Ahmad bin Umar. Nah, dia bercerita, saya ini gurunya ini tadi menjenguk saudara guruku yang namanya Abu Ja'far Ahmad, yang dia ada di daerah Cordoba. Ketika itu beliau sedang sekarat mau meninggal dunia. Akhirnya mereka datang di situ dan melakukan tugasnya apa? Mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Ustaz, ayo ucapkan la ilaha illallah terus gitu kan, la ilaha illallah, orang yang di sampingnya gitu. Terus yang terjadi apa? Tapi ini ulama yang ini tadi yang mau meninggal dunia mengatakan tidak, enggak gitu loh. Ditalkin la ilallah, jawabnya enggak. Nyambung atau mboten gitu. Enggak nyambung toh. Manusia mengucapkan itu tapi dia jawabnya enggak. Dan berarti ini dia sedang tidak meladeni kalimat atau soal dari orang yang masih hidup. Berarti dia ini sedang menjawab ya dari alam yang lain. Enggak. Seperti itu. Setelah beliau sadar, sudah memegang kesadarannya, kemudian beliau akhirnya bercerita. Itu namanya ulama. Apa yang dia katakan? Tadi ada 2 syaitan mendatangiku. Satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri, di biong kiri kanan. Setan mendatanginya, padahal yang lain di sampingnya juga talqin la ilaha illallah. Nah, ini enggak karena di kiri kanan. Apa yang dikatakan ini luar biasa. Yang satu menyarankan matilah dengan memeluk Yahudi. Saya melebu Yahudi. Dia ya pasti enggak mau Yahudi. Karena itu adalah agama terbaik menurut setan yang satunya nih. Pak Li melebu Yahudi ya, top sampean mati ngono. Ya, yang satunya berkata, matilah memeluk Nasrani. Kiri kanan satu ngajak Yahudi, satu ngajak Nasrani. Wih, agama yang paling top gitu katanya setannya tadi. Tapi dia menjawab tidak.
Jadi jawaban tidak tadi bukan menjawab tidak mau ditalkin, tapi dia sedang menjawab siapa? Ya, setan yang sedang menjerumuskan dia supaya di waktu yang ketiga sakaratul maut itu terlepas dari apa? Al-qaulus tsabit. Nah, ya, ini Pak Wito ceritanya ngoten nggih. Setan dari bangsa jin yang menyesatkan sebagaimana janjinya iblis tadi di hadapan Allah ngoten nggih, akan menyesatkan selama roh masih dikandung badan. Kan bahaya kalau dia mati tahu-tahu dalam keadaan apa? Selain Islam. Al-qaulus tsabit lepas. Maka ya tadi kalau orang mati ini talkinkan la ilaha illallah, karena kalau mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalimatnya adalah jaminan surga. Seperti itu. Dan kejadian hal ini pun dikatakan oleh Rasulullah di dalam riwayat Bukhari Muslim yang sekian-sekian ini. Rasulullah mengatakan, innal abda, ketahuilah sesungguhnya ada hamba, layak malu, dia benar-benar loh dalam kehidupannya beramal, biamalin dengan amalan ahlil jannah. Wah, dino-dino ini alim wong iki, ngoten nggih, seperti itu. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai apa yang ada padanya jaraknya itu dengan apa? Dengan surga itu loh. Itu tinggal sehasta saja. Satu dhira'. Sehasta itu kan pendek gitu. Dia tuh amalannya wis alim, lek surga ini sekarang sak kelutikan lagi seperti itu. Tapi kalau Rasul mengatakan apa? Fayasbiqu alaihil kitab. Namun kitab catatan di Laul Mahfuz itu sudah kering, bahwa ditentukan alaihi atasnya apa? Di saat setelah itu fayamalu, kemudian dia beramal biamalin dengan amalan ahli nar, beramal dengan amalannya ahli neraka. Tidak tahu apa itu, pokoknya dia kemudian beramal dengan amalan ahli neraka sekali saja des gitu, ngoten nggih. Tidak tahu nih karena apa? Ya kena setan itu tadi, ngoten nggih. Fayadkhulha, maka dia masuk kepadanya, kepada apa? Kepada neraka. Akhirnya berbahaya tidak? Al-qaulus tsabit di waktu yang ketiga nih, sekarat nih, mati dek ditutup dengan amalan terakhirnya apa? Ya, ahli neraka. Tapi Rasul mengatakan wa inna, dan ada loh sesungguhnya itu al-abda, seorang hamba, layak malu, yang dia benar-benar dalam kehidupannya beramal biamalin dengan amalan atau perbuatan ahli nar. Iki maksiate pol wong iki, ngoten nggih. Iki ahli maksiat iki wong iki, seperti itu. Sehari-hari dia tuh ahli maksiat. Kalau dihitung jarak dia dengan apa? Neraka itu ya tinggal satu dhira', tinggal satu hasta saja. Neraka itu sudah di depan mata sebenarnya, sudah. Sampai sak kelutikan dia tuh dengan amalan ahli neraka tuh sebentar lagi masuk neraka, kurang sedikit saja. Tapi Rasul mengatakan fayasbiqu alaihil kitab, catatan takdir itu tidak begitu ternyata. Allah menakdirkan pada dia beramal biamali ahlil jannah. Di akhir hayatnya tuh dia ditakdirkan beramal dengan amalan ahli surga, walaupun sekali saja. Barangkali dia bersyahadat. Ada loh orang masuk surga dari kalangan para sahabat itu belum pernah sholat satu kali pun, menempelkan dahinya di tanah untuk sujud kepada Allah, dia masuk surga. Dulu enggak tahu tahun berapa kita mempelajari itu. Dia orang kafir. Terus suatu ketika tatkala ada panggilan perang, dia kan punya urusan, ditanya itu, dia tidak mau kemana-mana, pasti dia ada panggilan perang, orang pada pergi perang semua. Nah, dia ditakdirkan saat itu akhirnya terpanggil hatinya. Dia akhirnya, aku tuh melu perang ya, berangkat perang, ikut berjihad dengan orang-orang di situ. Dan dia saat itu sudah masuk Islam, akhirnya bersyahadat tatkala itu, akhirnya berangkat perang. Dan tatkala di perang itu ditakdirkan dia mati terbunuh. Belum sholat loh itu dia.
tapi dia apa? Masuk surga gara-gara mati dalam Islam di peperangan. Jadi itu loh, dia beramal dengan bi'amalin ahlil jannah fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam apa? Surga tadi. Gara-gara apa? Ya amalan ini tadi loh. Dengan amalannya dia. Rasulullah pun menutup kalimatnya dengan kalimat yang luar biasa. Wa inna, dan sesungguhnya, wa inna ma al a'malu, dan sesungguhnya amal seseorang bi khawatimiha, ditentukan dari khatamnya, dari akhir kehidupannya. Jadi al-qaul tsabit waktu yang ketiga ini menentukan dia itu akan distempel ahli surga atau ahli neraka. Tadi kan dikatakan innalladzina, juga al-ahqaf tadi, qalu rabbunallah tsumastaqamu, dia istiqomah atau tidak? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun, dia tidak takut, tidak sedih hati. Jadi istiqomahnya tadi masalahnya. Maka itu jamaah rahimakumullah, pentingnya al-qaulus tsabit dan dijaga. Yang tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di waktu yang ketiga. Sebagai penutup perjuangan malam ini, dan setan dari kalangan manusianya seperti apa godanya, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ini ada satu kisah yang menarik. Kisah ini diceritakan di dalam riwayat Imam Ahmad, hadis 12.896. An Anasin, dari sahabat Anas. Dia mengatakan, Anas orang terdekat Nabi yang awak masuk Islam. Jadi dia tahu rumah tangganya Nabi. Inna, sesungguhnya, gulaman, ada seorang pemuda laki-laki, minal Yahudi, dia dari orang Yahudi. Sudah jelas ya, orang Yahudi, belum Islam. Karena adalah dia pemuda Yahudi ini tadi yakhdumun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, itu dulu pernah menjadi apa? Pelayan di rumahnya Nabi. Pemuda Yahudi menjadi pelayannya Nabi. Suatu ketika diceritakan oleh sahabat Anas, famaridon, dia sakit keras gitu aja anggapnya. Dia jatuh sakit dan terus menerus sakit keras. Fa'atahu, lantas Rasulullah mendatanginya. Rasulullah mendatanginya si laki-laki tadi. Dia sakit keras tatkala Rasulullah datang tuh wahwa, sedangkan kondisi laki-laki tadi, pemuda Yahudi tadi, bil mauti, sedang dalam sakaratul maut. Ini waktu yang ketiga telah datang bagi pemuda Yahudi ini tadi. Rasul datang dijenguk ngoten nggih. Piye le kabar muli? Tahu-tahu datang, diajak bapaknya ke kamarnya itu, dia sedang dilihat dalam kondisi sakaratul maut. Dari mana kok bisa tahu? Ya Nabi bisa melihat napa? Malaikat. Kok malaikat padha ngumpul nang kene berarti arepe mati iki. Sakaratul maut itu cuman kapan nggo pirang menit engkas dijabut. Nah, Rasulullah pun segera melakukan tindakan napa? Ya, P3K, segera. Ngoten nggih. Rasulullah mengatakan fada'ahu ilal Islam. Rasulullah mendakwahkan, wis mlebu Islam. Ndak ngatakan yang lain, kowe pengen ditukokne obat apa, paling dokter ngendi ndak. Kan sudah tahu entar lagi mati. Wis paling penak lagi mlebu Islam. Karena jasanya banyak dalam rumah tangganya Nabi, mau melayani sepenuh hati. Makanya Nabi juga berbalas budi mendatanginya. Walah tibake cah iki lara lha kok saiki malaikat wis nongkrong nang kene kabeh. Iki ya arepe mati iki. Duh, timbang iki kok pirang menit engkas aku ya ora ngerti malaikat maut jabute kapan, langsung mlebu Islam. Gitu loh. Fanadhara, maka laki-laki tadi ketakutan, bingung karena ada bapaknya, orang Yahudi juga. Al-gulamu, si laki-laki ini tadi,
ila kepada abihi, kepada bapaknya. Bapaknya kan di sampingnya, ngelirik bapaknya. Iki bapak iki piye iki ngoten nggih. Wa huwa, sedangkan dia itu si siapa? Bapaknya ini ingda ra'sihi, di sisi kepalanya. Jadi sebelahnya Nabi, sebelahnya bapaknya. Nah, misalkan Nabi di kanannya, lebuah Islam. Saya itu nengok ke kiri, nengok bapaknya. Sederhananya kan dia tidak bisa ngomong, piye Pak, iki Pak, tawaran ini iki Pak. Nah, seperti itu. Ya karena bapaknya iba atau anaknya ini wis sekarat pol mau mati gitu ya. Karena ingin nyeneng nih ngoten nggih. Yo nyeneng nih tamune, yo nyeneng nih siapa? Anaknya. Fakola, maka bapaknya berkata lahu kepada anak tadi, abuhu, si bapaknya itu. Apa jawabnya kira-kira? Oh jole, oh piye kowe iki gitu kan. Wah kan Yahudi melok kono. Jawabannya apa? Ati', taatilah Abal Qasim, si bapaknya Qasim ini. Wis melu. Wis melu Islam, wis melu iki Abal Qasim iki. Seperti itu. Misalnya melu oleh seperti itu. Ya singkat cerita Rasul mengatakan, dah setelah ini tak tuntunkan ucapkanlah la ilaha illallah, atau mungkin asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Kemudian setelah itu fa aslama, setelah itu detik itu laki-laki itu akhirnya masuk Islam dalam kondisi sekarat. Mengucapkan dengan sedemikian sulitnya, pokoknya lidahnya bergerak, syahadat dua itu tadi. Setelah masuk Islam detik itu seret ngoten nggih. Summa mata, kemudian mati. Malaikat maut terus gini, ayo cepet dang. Mau ditarik sudah selesai syahadatnya, langsung del ngoten nggih. Dia mati. Ini yang dikatakan beramal dengan amalan ahli neraka, di detik akhir catatannya beda. Dia masuk dengan amalan ahli jannah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah pun keluar, fakhoroja, Rasulullah pun keluar dari rumahnya, min indihi, dari sisi laki-laki yang mati tadi dan dari bapaknya. Pamit, sudah Pak, saya pamit. Ya, anaknya silahkan dikuburkan, seperti itu. Diproses kematiannya. Kemudian Rasulullah pun mengatakan bahwa yakulu, dan Rasulullah pun bersabda. Kan ada Anas di sampingnya yang cerita hadis ini. Anas, tak dudoi ya. Aku harus ngomong. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi, adalah dia, yaitu Allah ini, anqadhahu bi minnar, Allah telah menyelamatkan anak muda tadi dari neraka, dari amalan ahli neraka sepanjang hidupnya. Berbuat baik pun tidak akan dicatat amal kebaikannya. Allah mengatakan di surat Al-Furqan itu, wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, akan ditegakkan amalnya, maka amal itu bagaikan debu berterbangan. Tapi setelah ini dengoten nggih, maka Allah pun sesungguhnya telah menyelamatkan dari neraka. Nggih, penting tidak? Waktu yang ketiga niku nggih. Al-qaulus tsabit tadi, padahal dia belum sholat sama sekali, mengucapkan syahadat, kemudian selamat dari neraka. Dan yang selanjutnya insya Allah di pertanyaan akan datang. Ngoten mawon nggih yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat terkait pentingnya menjaga al-qaulus tsabit dari waktu pertama, dua, dan yang ketiga. Yang keempat kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khirna in nasina aw akhtana, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.